Astrologi adalah teknik yang sangat ajaib. Aku malu. Aku belum sepenuhnya membuka rahasia ini. Tapi aku harus mengetahui bahwa alasan mengapa keluarga Yun masih utuh adalah karena mereka memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan para peramal generasi sebelumnya. Pada masa nenekmu sekarang, dalam generasi ini nenekmu berspekulasi tentang krisis yang dihadapi oleh keluarga Yun. Salah satu krisis termasuk munculnya generasi 1111. Iya, kamu dan Satya adalah yang ke-1111. Jumlah ini diturunkan ke generasimu, dan itu adalah tanda bahaya. Keluarga Yun akan dihancurkan oleh anak-anak dari generasi 1111. Gaya hidup kamu benar-benar berbeda dari Satya. Ketika kamu lahir, kamu akan dipaksa untuk mengambil semua nutrisi, menghasilkan displasia bawaan dari Satya. Tapi ketika kamu lahir secara masuk akal, dapat dikatakan bahwa kamu yang lebih intensif, jadi harus didahulukan. Tapi Satya adalah orang pertama yang datang ke dunia, dan pada saat kamu mendarat, kamu datang ke dunia dengan surga dan bumi. Sebenarnya, dahulu kala, aku sama sekali tidak mempercayai kata-kata ini. Ketika nenekmu memberitahuku bahwa ibumu memiliki anak di dalam perutnya, itu ditakdirkan untuk membawa gaya hidup yang mengerikan. Aku pikir itu hanya kebetulan. Jadi nenekmu menyembunyikannya dari aku dan ibumu dan menyebarkan sesuatu secara diam-diam. Itu ibu angkatmu saat ini, Dewi. Dewi adalah anak yang diadopsi oleh nenekmu dan selalu mendengarkan nasihat nenekmu. Suatu hari nenekmu bertanya kepadanya apakah dia ingin membayarnya untuk mengasuhannya. Dewi setuju dan dia membayar dengan harga tinggi. Nenekmu telah mengidentifikasi untuk meninggalkan rumah Yun dan memberikan kepadanya, yang merupakan ayah angkatmu Farhan. Kemudian nenekmu mengirim Dewi untuk menikahi Farhan, meninggalkan provinsi Y dan kembali ke sini. Biarkan Dewi menunggumu diam-diam pada hari kelahiran. Nenekmu mengambil pil untuk Dewi ketika dia pergi. Ini adalah resep rahasia keluarga Yun. Bahkan teknologi yang paling canggih butuh waktu dan biaya untuk memecahkan bahan ini. Nenekmu khawatir setelah Dewi menikahi Farhan, dia tidak akan lagi mendengarkan kendala keluarga Yun. Jadi dia membiarkan Dewi mengambil pil dan datang ke sini dengan nama pernikahan. Peran pil ini bukan hanya dia tidak bisa hamil, dan yang lebih penting itu perlahan akan memakan vitalitas seseorang. Isabel mendengar ini menghirup udara. Tidak heran dokter berhenti berbicara ketika memeriksa Dewi. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Hanya karena identitas dan posisi sulit untuk dikatakan, dan tidak hanya dapat dikatakan. Jika orang ini tidak subur sepanjang hidupnya, ya sudahlah. Jika dia hamil, maka tanpa perawatan rahasia karakteristik keluarga Yun, orang dewasa dan anak-anak tidak akan selamat. Kata Tuan Yun di sini, ekspresinya menyakitkan. Aku benar-benar tidak menduga hal ini terjadi. Aku kira obat rahasia seperti ini hanya ada dalam rumor. Namun ternyata benar adanya. Seseorang dalam keluarga Yun juga dokter di pengadilan kekaisaran, dan hal-hal ini mungkin diturunkan turun-temurun dari istana. Isabel mengangguk dalam diam, merasa semakin berat. Dewi telah berulang kali meyakinkan bahwa tidak masalah ketika efek obat berlanjut. Dia tidak akan hamil, dan dia akan membesarkanmu sebagai putrinya sendiri. Dewi melakukannya, tidak peduli berapa banyak penderitaan yang kamu temui. Dia selalu melihatmu seperti dirimu sendiri. Tuan Yun berkata dengan emosi, saya benar-benar berterima kasih padanya. Tanpa dia, mungkin kedua putri saya sudah tiada. Ketika ibumu melahirkan, dia pergi ke rumah sakit, tetapi nenekmu tiba-tiba menantangnya dan mengirim dokter ke rumahnya untuk melahirkan. Pada saat itu, kondisi ibumu sangat buruk. Anak itu hampir mati lemas dan butuh beberapa saat untuk pulang dari rumah sakit. Ada berbagai dokter yang tersedia di rumah, jadi saya berjanji untuk membiarkan para dokter di rumah untuk melahirkan. Begitu kamu lahir, aku pergi ke inkubator. Situasi sangat buruk. Aku terus menontonmu.
Aku terus berjalan ke sana kemari. Aku takut jika aku tidak hati-hati, maka akan terjadi masalah. Dengan cara ini, orang yang menjaga ibu juga itu hanya nenekmu, dokter, dan perawat. Kamu akhirnya lahir, tapi ketika kamu lahir, kamu tidak menangis, dan ibumu tidak tahu bagaimana kondisimu. Setelah dokter memotong tali pusarmu, seseorang berdiri di depan ibumu menggendong bayi yang mati dan memberitahunya. Dia mengatakan bahwa anak kedua meninggal karena hipoksia dan mati lemas terlalu lama. Ibumu dipukul dengan berita seperti itu dan seketika pingsan. Semua dokter berusaha menyelamatkan ibumu, dan kamu tidak ada yang melihat bahwa kamu diam-diam dipindahkan. Semua ini ditinggalkan di bawah arahan nenekmu. Beberapa hal benar-benar kebetulan dan aneh. Selama masa pemindahan, kamu diam dan tidak menangis. Aturan keluarga Yun adalah bahwa bayi yang mati yang baru saja lahir tidak dapat memasuki makam leluhur, sehingga mereka hanya dapat dibuang dengan cepat. Karena itu tidak ada yang tahu bahwa kamu dikeluarkan dari tas dan dikirim ke keluarga Yun dengan lancar. Setelah ibumu bangun 3 hari kemudian, Sacha selamat. Tetapi tubuhnya lemah dan keluarganya menemukan dokter terbaik di dunia mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup lebih dari 16 tahun. Nenekmu berkata, Sacha harus hidup sampai 16 tahun. Kalau tidak, keluarga Yun benar-benar berakhir. Entah itu terkait dengan masa depan keluarga Yun atau tidak, Sacha adalah putriku, dan aku akan mati-matian untuk menyelamatkan hidupnya. Yun, untuk alasan ini, keluarga membuka kembali ladang obat dan laboratorium secara terpisah, dan secara khusus menanam dan menyiapkan obat-obatan untuk Sacha. Tabungan keluarga Yun selama bertahun-tahun digunakan pada Sacha. Akhirnya ia hidup sampai usia 21 tahun. Pada hari Sacha meninggal, nenekmu tinggal di kamar sepanjang hari. Ketika dia keluar, dia hanya mengatakan satu kata, Tuhan, itu mengerikan. Tidak ada solusi, kecuali ada di kehidupan di dunia ini yang dapat menahan langit. Bunuh orang yang mengerikan itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa kembali seumur hidup. Tuan Yun melanjutkan, nenekmu meninggalkan rumah Yun sepenuhnya dan tidak pernah kembali. Setelah 2 tahun, nenekmu tiba-tiba pulang ke rumah kemarin dan memanggil saya dan ibumu ke kamar dan berbicara dengan kami sepanjang malam. Saya hanya tahu apa yang terjadi tahun itu. Isabel, aku tahu kamu akan membenci kami dan membenci keluarga Yun. Aku harap tidak peduli seberapa besar kamu membenci. Jangan salahkan nenekmu. Sebagai seorang ahli bintang dari keluarga Yun, dia tidak berdaya. Menyeka air mata di sudut mata, dia melanjutkan. Saya juga tahu bahwa saya tidak punya hak untuk menanyakan apapun kepada Anda. Lagi pula selama 23 tahun, keluarga Yun yang berutang kepada kamu dan kami juga berutang kepada Anda. Tapi Isabel, apakah kamu tahu sudah memikirkan ketika kamu datang ke kota K, apakah itu sebenarnya pengaturan dari surga? Lagi pula Indrawati dan wajahmu benar-benar persis sama. Tuan Yun sepertinya berkata dalam bahasa gaul. Di tengah-tengahnya itu benar-benar ditakdirkan. Keluarga Yun, aku khawatir tidak mudah untuk kembali. Isabel berkata dengan lembut. Tidak peduli berapa banyak kebetulan, itu ada yang bisa dibuktikan. Ya, keluarga Yun benar-benar tidak begitu baik, kata Tuan Yun tertunduk. Aku bahkan tidak ingin kamu kembali, karena kamu adalah satu-satunya anak perempuanku, dan aku harap kamu bisa bahagia seperti hidup yang kamu inginkan. Pada saat ini nenek Yun yang telah menangis tidak dapat membantu, tetapi akhirnya berkata, Isabel, jangan tanya kamu pergi. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Tidak pernah kembali seumur hidup, tidak pernah bertemu seumur hidup. Tuan Yun menegur, apa yang kamu bicarakan? Nenek Yun tiba-tiba pecah, meneriaki Tuan Yun. Hanya karena kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin putriku ditinggalkan dan sangat menderita? Jika bukan karena kamu, aku akan berpikir anak perempuanku sudah lama meninggal. Tuan Yun malu. Meskipun demikian, dia baru saja diberitahu. Tetapi nenek Yun, ibunya yang membuat ini dan mengambil keputusan, dan dia hanya bisa menanggungnya untuk ibunya. Isabel, jangan tanya lagi, jangan kembali lagi. Nenek Yun menangis dan menangis.
Tanggung jawab dan misi keluarga Yun seharusnya tidak membiarkan kamu mengambilnya sama sekali. Jangan kembali, pergi cepat, semakin jauh kamu pergi. Isabel mendengarkan kata-kata Nenek Yun dan jantungnya bergerak sesaat. Dari kata-kata Nenek Yun, Isabel telah menebak sesuatu. Benar saja, Tuan Yun melanjutkan, jika kamu ingin menyelamatkan Dewi, kamu harus kembali ke keluarga Yun, karena hanya darah asli keluarga Yun yang dapat memasuki area terlarang Yun. Obat untuk mengobati Dewi, dan obatnya hanya ada di area terlarang. Berapa harganya? Isabel sudah menduga itu akan terjadi. Cukup yakin, sekarang setelah Nenek Yun mencoba yang terbaik untuk memaksa dirinya kembali ke rumah Yun, dia pasti memaksa dirinya untuk memikul tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya sendiri. Apakah ini harga yang disebut Ravindra? Apakah harga itu? Isabel tidak bisa tidak menoleh untuk melihat Ravindra, tapi dia hanya bisa melihat bayangan Ravindra. Harganya memutuskan 2 poin dengan keluarga marga Kitadara. Tuan Yun berkata dengan ekspresi berat. Menurut instruksi astrologi, keluarga Yun dan keluarga marga Kitadara akan menjadi saingan. Hal pertama yang kamu lakukan ketika kembali ke keluarga Yun adalah cerai dengan Ravindra. Kenapa? Isabel tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengapa keluarga marga Kitadara? Karena generasi keluarga Yun yang ke-1111 telah menandatangani kontrak pernikahan dengan keluarga Mo. Tuan Yun mengungkapkan sedikit intoleransi. Beberapa dekade yang lalu, keluarga Mo membayar beberapa nyawa manusia. Jauhkan keluarga Yun. Kontrak pernikahan ini ditetapkan pada waktu itu. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Keluarga Mo, keluarga Mo. Isabel memandang Tuan Yun dan Nenek Yun di layar dengan ekspresi kaget, dan kelihatan cahaya melintas di benaknya. Apakah itu? Karena ini, Isabel dengan penuh semangat bertanya. Sacha setuju untuk mengajar Vincent? Mungkinkah dikatakan? Mungkinkah? Orang yang disukai Sacha sama sekali bukan Vincent, tetapi alasan dia setuju untuk mengejar Vincent adalah karena ajaran leluhur keluarga. Tuan Yun mengangguk tanpa suara. Isabel jatuh ke sofa, tiba-tiba bertanya setelah lama. Orang yang disukai Sacha mungkinkah? Apakah itu Stanley? Tuan Yun mengangguk lagi. Isabel mengerti sekaligus. Semua mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa Stanley menghadapinya luar kendali. Dia akhirnya menemukan mengapa Stanley mengatakan itu. Bunga di pantai lain, bunga di pantai lain, bunga tidak bertemu, bunga tidak bertemu.